Izinkan saya menyapa teman-teman semua yang sudah dengan hati yang riang tentunya gitu ya, kita berkumpul lagi pada hari ini di rumah kita, di kegiatan kita di Sepakat Berdoa yang sudah ke-47. Ya. Bapak Jadi Ibu hari ini seperti layaknya kegiatan 2 mingguan yang kita lakukan setiap 2 minggu, setiap hari Minggu gitu ya. Kita hari ini juga akan berkumpul gitu ya bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan kepada kita untuk menguatkan kita sebagai satu keluarga di dalam rumah Sepakat Berdoa ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari saudari kita Ibu Muikiao yang mungkin ini bukan pertama kalinya beliau ikut menguatkan kita yang melalui firman-firmannya yang kita percaya hari ini kita juga akan mendapatkan banyak hal dari Bu Muikiao. Selain itu, hari ini juga kita dipimpin gitu ya untuk memuji Tuhan, memberikan persembahan dengan lagu-lagu yang indah gitu ya. Nanti kita dibantu oleh Ibu Yeni dan tentunya kita berharap kita semua hari ini bisa ikut serta gitu ya, memuji nama Tuhan, berdendang gitu ya untuk kemuliaan Tuhan. Nanti juga kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Ibu Cynthia dari KCU Melawai, dan sebelumnya tentunya kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Cynthia juga gitu ya. Lihat lagi KCU Cikarang tadi gitu ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan 4 orang ibu-ibu hari ini gitu ya yang mendampingi kita gitu untuk melewati kegiatan Sepakat Berdoa kita ke-47. Nah, mungkin sedikit sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini gitu ya, saya juga ingin menyapa teman-teman yang hari ini mungkin pertama kali bergabung gitu ya, karena tadi sebelum mulai kita sempat mendengar ada beberapa yang mungkin diundang juga gitu ya oleh teman-teman untuk hadir di dalam kegiatan Sepakat Berdoa ini. Kegiatan Sepakat Berdoa ini merupakan kegiatan yang kita lakukan gitu ya, bagaimana kita memperkenalkan, bukan memperkenalkan lah ya, tapi kita semakin menguatkan iman kita gitu ya sebagai anak-anak Tuhan di marketplace gitu ya, supaya kita terus mengukuhkan hati gitu sebagai anak-anak Tuhan yang baik untuk teman-teman yang datangnya dari BCA, alumni BCA ataupun anak BCA. Dan kalau teman-teman mungkin hari ini baru pertama kali bergabung gitu ya, nanti mungkin teman-teman bisa dapat juga link YouTube gitu ya untuk melihat kegiatan-kegiatan Sepakat Berdoa yang pernah kita lakukan di periode-periode sebelumnya gitu ya. Mungkin itu aja. Jadi untuk waktu dan stage virtualnya saya serahkan kepada Ibu Yeni. Bu Yeni, silakan. Ya, terima kasih Bu Atik buat waktu dan kesempatannya untuk kita boleh melayani bersama merasakan sukacita Allah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mulai ibadah kita siapkan hati kita. Kita mengucap syukur kalau pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebetulnya saya nggak nyangka ya kalau dapat tugas ini ya, karena saya masih dalam pemulihan pasca stroke ya. Tapi saya percaya, meskipun tangan masih nari-nari gini ya, tapi ini menari untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih sehat, kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Amin. Saya mau kita nggak ada yang berdiam diri. Kita mau joget terserah. Mungkin Cik Giok nih mau loncat-loncat atau mau dada-dada terserah. Dani mau loncat-loncat terserah, mau tepuk tangan, kita yang penting kita memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mulai ibadah kita pujikan lagu pertama. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Mari kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, ku sembah.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Kita bersyukur kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Kita gunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Amin. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan sekali lagi, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Satu tujuan kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami, sehingga setiap kami yang datang dengan kelemahan, dengan segala masalah, dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan gantikan dengan sukacita, dengan kesembuhan, dengan kemenangan, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segalanya yang Kau berikan buat kami. Dan sebentar kami siap ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita semua orang yang percaya katakan, amin. Amin. Kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus baik. Angkat cepat kita, katakan Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan tiada berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Kata Tuhan Yesus baik. Angkat jempol kita sama-sama. Amin. Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Kita angkat jempol tangan sama-sama. Katakan Yesus baik bagiku. Amin. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selamanya sampai selamanya. Amin. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Pujian yang indah. Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik, dan sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Sampai hari ini saya masih hidup menikmati kasih karunia Tuhan. Berkat kebaikan Tuhan. Semua mujizat banyak yang saya alami. Berkat kemurahan Tuhan. Semuanya berkat kemurahan Tuhan. Kalau sendiri saya sendiri rasanya nggak mampu. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Sebentar kita rindu mendengarkan kesaksian dari Ibu Cynthia, KPPC KCU Cikarang. Silakan Bu Cynthia. Terima kasih Bu Yeni. Shalom Bapak Ibu semua. Saya dari jauh ya, KCP Cikarang. Sorry KCU Cikarang. Iya, saya mau memberikan kesaksian mengenai kebaikan penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga kami. Ya, kami menikah pada bulan Juni 1998, 1 bulan setelah kerusuhan. Waktu itu bulan Mei tahun 98. Ya, hingga saat ini kami hidup bertiga. Saya, suami, dan Tuhan Yesus. Dia belum karuniai kami anak jasmani. Ya, tetapi pada ibadah Natal 19 Desember 2021 yang lalu, Tuhan Yesus bicara kuat pada saya. Hari itu dia sudah berikan anak kedua buat kami. Ya, saya mau menyaksikan sebagian perjalanan hidup kami. Pada Desember tahun 97 saya diberikan kepercayaan menjadi kepala KCP di salah satu KCP di Bogor. Ya Bapak Ibu, saya tinggal di Bogor sampai saat ini ya. Kemudian tahun 98 kami menikah. Dan ada satu peristiwa di KCP pada akhir tahun 98. Saat itu saya menempati KCP X ATM Plus, jadi orangnya nggak terlalu banyak. Hanya ada 2 teller, 1 CSO, 1 back office, dan 1 head teller.
Nah, masalah yang saya hadapi yang satu ini sepertinya sepele, tapi cukup membebani saya yang saat itu baru belajar memimpin. Ya, akhir tahun ada teller dan CSO yang berkeras cuti Natal hingga tahun baru, berbarengan maunya ya. Jadi mulai sebelum Natal dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari seingat saya. Nah, KCP saya ini KCP kecil, hanya ada 2 teller dan 1 CSO. Jadi tidak mungkin 2 orang cuti selama seminggu berbarengan pada akhir tahun pula. Dan cabang kami termasuk cabang yang ramai, ya. Jadi saya beri masukan pada CSO dan teller saya supaya bagi-bagi cuti lah. CSO cuti 3 hari lebih dulu, dilanjutkan teller. Nah, teller saya nggak mempermasalahkannya, dia oke-oke aja. Tapi ada masalah dengan CSO saya. Dia nggak mau cutinya dipotong. Tapi saya juga nggak mau mengubah kebijakan saya. Memang CSO ini cukup dominan, Bapak Ibu. Dia anak salah satu orang berada di salah satu kota, ya. Nah, pada hari H akhirnya CSO saya ini ngantor, tapi bawa anak yang usianya baru paling 4 bulan, ya. CSO saya itu tetap bekerja melayani nasabah, tetapi dia meninggalkan bayinya di ruangan dalam, ya. Jadi hari itu kami yang ada di KCP, termasuk saya, mau nggak mau bergantian mengurus anaknya, sementara dia melayani nasabah, ya. Dan yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di kepala saya, walaupun sebetulnya saya udah lupakan, tapi saya tiba-tiba dimunculkan kembali. Dia berkata sama saya, mungkin dia kesel, marah sama saya. Dia ngomong begini, Bu Cynthia nggak akan punya anak. Dia mengutuki saya. Bapak Ibu, Juni 98 saya baru menikah, dan Desember 98 saya dikutuk nggak punya anak oleh CSO saya. Saya nggak berkata-kata, saya nggak membalas, hati saya sakit, tapi saya berusaha tenang. Ya. Besoknya dia ngantor lagi, tapi nggak bawa anak. Belum lama bekerja, hari itu tiba-tiba dia pingsan. Saya nggak tahu kenapa ya. Nah, kalau saya dendam, saya ingat kata-katanya yang kemarin menyakiti hati saya bisa aja bersikap masa bodoh amat gitu ya. Dia mau sakit apa, mau gimana, hari itu terserahlah. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus berikan belas kasihan di hati saya buat dia. Tuhan Yesus mengademkan hati saya, nggak ada marah di hati saya, apalagi membalas menyakiti dia. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan saya bahwa saya harus mengampuni, memaafkan dia. Dan justru Bapak Ibu, justru saya yang membawa dia ke rumah sakit, ya. Dan saya nggak tahu sebetulnya dia punya tekanan apa di pikiran dan hati dia sehingga dia sakit. Dan bahkan hari itu saya mendengar dokter ngomong diagnosa penyakitnya yang cukup berat menurut saya, cukup serius, Bapak Ibu. Saya kaget terus terang, tapi saya berdoa minta Tuhan memulihkannya, memberkatinya, terutama menyembuhkan hatinya terhadap saya. Ya, puji Tuhan. Saya ceritain kejadian ini pada suami dan kami berdoa. Kami berdoa bersama-sama, kami patahkan kutuk yang dikatakan CSO saya dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk itu tidak terjadi pada keluarga kami. Ya. Bapak Ibu, setelah kejadian itu, beberapa tahun kemudian kami masih bertemu kembali dalam 2 unit yang berbeda. Tetapi puji Tuhan tidak ada sakit hati dalam hati saya. Ya, dia pun bersikap seolah-olah nggak ada apa-apa gitu sama saya ya. Dan
Selanjutnya saya mau ceritakan tahun 2001, jadi 3 tahun setelah itu ya. Gembala kami menugaskan kami ke satu tempat namanya Jonggol. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu yang di Jakarta atau yang di Bogor mungkin tahu yang namanya Jonggol ya. Jadi kami ditugaskan membantu pelayanan seorang hamba Tuhan di sana sebagai diaken ya. Jarak Bogor tempat tinggal saya dan Jonggol itu sekitar 70 km sekali jalan. Jalannya nggak bagus, jalannya rusak. Jadi minimal 2 jam sekali jalan kalau kami mau ke sana. Itu kalau nggak macet ya Bapak Ibu. Nah, kami bergumul. Saat itu suami masih kerja di Jakarta, pulang ke Bogor tiap hari sampai rumah rata-rata jam 7 atau jam 8 malam. Ya, saya pikir kapan istirahat kalau harus melayani di Jonggol, jaraknya nggak dekat ya. Apalagi suami saya nggak punya limpa Bapak Ibu. Limpa suami saya pecah saat kecelakaan SMA dulu ya. Jadi dia sering sakit. Seminggu 2 kali dia pasti kerokan, muntah-muntah. Jadi serius lah ya. Dan Jonggol itu bukan jarak yang dekat. Jonggol Bogor tuh jauh. Nah, kami berpikir bagaimana kami melayani di sana gitu. Kami nggak punya kendaraan saat itu, ya. Kami terus berdoa, bergandengan tangan. Kami minta tanda pada Tuhan Yesus. Kami minta mobil untuk pelayanan kami, ya. Tuhan kasih mobil waktu itu Hyundai Etusi merah, ya. 3 hari sebelum hari pertama kami melayani di Jonggol, mobil itu nyampe di rumah ya. Mobil nyampe, tapi yang jadi pikiran lagi, suami itu belum bisa nyetir Bapak Ibu. Ya, sampai untuk masukkan ke garasi, suami saya manggil tetangga, namanya Yohan waktu itu. Yohan, tolong Om masukin mobil ke garasi. Ya. Tapi kami berdua tetap memutuskan mengambil pelayanan di Jonggol ya. Jadi kami tidak mau seperti Yunus, kami takut Tuhan marah ya. Kami mau taat saja ya. Ya, jadi saat itu di Jonggol itu jemaat belum banyak, nggak sampai 20 orang. Ibadah di lantai 2 ruko Bapak Ibu ya. Nah, 2 bulan kami melayani di Jonggol, gembala rayon kami menarik gembala di Jonggol untuk melayani di cabang lain. Nah, suami saya diangkat menjadi gembala di Citra Indah Jonggol, Bapak Ibu. Nah, setiap Sabtu pagi, paling telat jam 7, kami sudah berangkat ke Jonggol untuk doa puasa jam 10. Ya, kami menginap di sana, tidur di ruang ibadah di lantai 2 dengan alas kasur tipis yang bikin sakit punggung dan pinggang, ya. Tapi kelamaan terbiasa juga. Ruko tempat ibadah kami yang bersihkan, termasuk nyikat kamar mandi dan WC, ya, Bapak Ibu, karena nggak ada orang. Tapi setelah itu pelayan jemaat tahu dan ya mereka bantu juga, ya. Lama Bapak Ibu, jemaat itu nggak nambah, mungkin ya 3-4 tahun baru bertambah ya. Pelayan jemaat nih hampir putus asa, udah doa puasa setiap Sabtu tapi jemaat segitu-gitu aja, kurang lebih masih 20 orang ya. Nah, singkat cerita 5 tahun kami melayani di Jonggol, dan setelah lewat 5 tahun itu kami baru menyadari bahwa suami saya ini selama 5 tahun ini sehat. Walaupun sepertinya kurang istirahat, dia nggak pernah sakit. Ya biasanya seperti saya sebutkan tadi, setiap minggu itu pasti 2 kali kerokan Bapak Ibu. Ya, kami melayani di Jonggol dengan sukacita dan sepenuh hati. Rupanya Tuhan melihat hati kami. Dia menyembuhkan suami saya hingga sekarang dan kami bukannya dibebani tapi diberkati dengan pelayanan di Jonggol. Kami dibuat
terheran-heran oleh hal-hal ajaib dan mujizat yang Tuhan buat kami, juga buat jemaat di Jonggol. Ya, Bapak Ibu, terus terang pelayanan ini tidak dibayar dan kami harus keluar tenaga, pikiran ekstra dan biaya dan banyak tantangannya Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk kelompok sel itu kami harus menempuh perjalanan melewati kampung dan hutan, dan saat itu nggak seperti sekarang, rawan sekali ya, sepi. Kemudian yang pernah kami alami, gereja kami ini pernah dicoret oleh darah ya, setelah istri kepala masjid di Jonggol datang ke gereja dan minta didoakan pada suami saya. Ya, itu mengejutkan kami. Dan satu lagi yang kami ingat persis, itu malam-malam kami ditelepon oleh seorang pelayan jemaat yang mengatakan sepulang ibadah Natal ada salah satu pelayan jemaat kami itu dicelurit di angkutan kota di sekitar Gunung Putri dan dibuang. Jadi suami saya malam itu bangun dan menyusuri Gunung Putri sampai ke Jonggol. Ya, itu yang kami ingat. Tapi kami bersukacita dan bersyukur dengan pelayanan ini, dan sejak awal pernikahan saya berjanji pada Tuhan saya akan mensupport suami saya dan pelayanannya. Ya, jemaat terus bertambah dan semakin kuat hingga tahun 2006 gembala kami menugaskan kami untuk menggantikan gembala cabang di tempat kami sebelumnya di Jalan Semeru Bogor, Bapak Ibu. Ya, tempat kami semula melayani. Jonggol kami tinggalkan, ya. Nah, memasuki masa pandemi, ibadah juga online, Bapak Ibu, tapi kami tetap saling memperhatikan, ya, dengan jemaat. Kami kunjungan, kami sempatkan walaupun dengan prokes yang ketat, ya. Kalau ada yang sakit, kami ya kunjungi, itu tanggung jawab kami. Dan ada beberapa jemaat juga yang dipanggil Tuhan dan itu juga kami layani, ya. Yang paling sedih Bapak Ibu, pada awal COVID 2 tahun yang lalu, koordinator anak muda mendadak meninggal karena jatuh dari atap. Itu tiba-tiba sekali dan kami sangat terpukul saat itu, ya. Saat ini genap 16 tahun kami melayani jemaat Jalan Semeru, ya. Kemudian pertengahan tahun 2021 ada salah satu gembala cabang yang meninggal karena sakit, yaitu gembala di Citerep, itu dekat Cibinong, jadi perbatasan antara Jakarta dengan Bogor, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekitar berapa bulan setelah meninggalnya gembala itu, kalau nggak salah bulan September, istri almarhum gembala cabang Citerep itu menelpon suami saya dan mengatakan bahwa jemaat Citerep minta suami saya jadi bapak mereka, jadi gembala mereka, ya. Nah, ini sampai hari ini hal yang tidak dapat kami mengerti, tetapi kami alami. Mengingat sebetulnya kami juga nggak terlalu dekat dengan jemaat Citerep, kami nggak kenal mereka, ya. Tapi mereka meminta suami saya jadi bapak mereka, ya. Kami berdoa lagi. Dan nggak lama kami putuskan ambil pelayanan di Citerep di samping pelayanan yang ada di Jalan Semeru Bogor. Kami mau taat saja, ya. Kalau Tuhan yang suruh kami ikuti, kami taat, ya. Dan terus terang Bapak Ibu, pelayanan ini mungkin di mata orang-orang ini sama sekali nggak ada keuntungannya, teman-teman, Bapak Ibu, ya. Nggak ada yang bisa dihitung yang menguntungkan secara materi. Kami melayani orang-orang yang hidup terbilang sangat sederhana di Jonggol. Jadi saya ingat waktu itu guru sekolah minggu sempat nangis di Jonggol, Bapak Ibu. Jadi dia melihat satu keluarga yang makan satu Indomie dibagi untuk 4 orang. Keluarga itu dapat upah dari membersihkan sereh untuk dijadikan minyak sereh, Bapak Ibu, ya. Jadi mereka sangat sederhana sekali. Di Semeru pun begitu, di Citerep pun begitu, ya. Keluarga mereka sangat sederhana.
Tapi kami bangga diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan jemaat-jemaatnya. Ya, kami melayani sebagai ungkapan syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah sangat baik buat kehidupan kami. Ya, berkat besar Tuhan berikan buat kami, berkat rohani, kesehatan dan penyertaannya hingga hari ini kami masih melayani. Ya, jadi kalau dihitung-hitung total sudah 24 tahun sejak kami menikah tahun 98 itu kami melayani. Ya, balik lagi Bapak Ibu sebelum kami tutup, saya diingatkan lagi tanggal 19 Desember 2021 itu diadakan ibadah Natal on-site, ketemuan secara fisik di gedung gereja, itu gabungan antara Jemaat Jalan Semeru dan Jemaat Citerep. Saat itu firman Tuhan disampaikan dan saya mendengar jelas Tuhan bicara pada saya, kalian punya 2 anak. Tuhan Yesus lahir hari ini, dan hari ini lahir bagi kamu anak kedua, yaitu Jemaat Citerep. Ya, entah kenapa Tuhan ingatkan lagi pada saya peristiwa tahun 98, peristiwa yang terjadi antara saya dan CSO saya. Ya, sebetulnya saya sudah lama melupakannya, tapi Tuhan ingatkan ini. Ya, saya bersyukur, puji Tuhan, kami tidak mandul. Kami punya 2 anak rohani, bukan hanya 1, yaitu Jemaat Jalan Semeru dan Citerep. Ya, kutuk sudah dipatahkan, terpuji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saya dapat firman Tuhan di Mazmur 109 ayat 28. Biarlah mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Demikian Bapak Ibu kesaksian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap melayani Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Yeni. Puji Tuhan, terima kasih Bu Cynthia, kesaksiannya yang luar biasa. Memang kita sebagai anak Tuhan, kita harus beda dengan semua orang ya. Kalau kita disakiti, kita nggak boleh balas. Saya ingat Papi sebelum meninggal pernah pesan, kalau kamu mengampuni, bisa mengampuni orang yang menyakiti kamu, itu hal yang biasa, bilang dia gitu. Tapi kalau kamu bisa mengampuni orang yang berkali-kali menyakiti kamu, itu luar biasa. Itu saya pegang omongan Papi, dan itu kita lakukan. Saya percaya pelayanan Bu Cynthia dan suami, yang meskipun orang bilang apa, terserah, pokoknya nanti berkat Tuhan pasti melimpah atas kita. Tuhan kan katakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Saya dulu divonis dokter, nggak bisa punya anak, sekarang bisa punya anak 2, cowok-cowok. Berarti Tuhan kita luar biasa. Amin. 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 Puji Tuhan Bu Yeni. Amin. Sekarang kita akan menerima berkat yang luar biasa lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mikiau, dan sebelumnya Ibu Mikiau ini dari KOC BCA Wisma Asia. BCA Wisma Asia. Sebentar sebelum memulai firman Tuhan, kita akan pujikan selalu bersyukur. Amin. Dengan apa aku membalas kasih-Mu Tuhan, selain kita bersyukur padamu. Amin. Pujikan lagu ini. Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku Ini gara-gara terbentuk tuh setia. pas COVID kemarin, nah doa bareng gitu loh. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, kita bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Adakah kita selalu bersyukur apapun yang terjadi? Tuhan baik, katakan Tuhan baik, kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu. Pujikan lagu ini sekali lagi. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apakah membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, semua yang percaya katakan selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Amin. Ajari kami untuk selalu bersyukur Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Untuk kami selalu bersyukur buat segala yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang hari ini Kau berikan buat kami. Kami percaya Kau selalu sediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Tuhan kami rindu sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu boleh masuk dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami percaya kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang beracara. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya persilakan Ibu Mikiau untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, teman-teman semua. Tuhan Yesus mempertemukan kita sekalipun kita lewat online ya. Sore hari ini terima kasih untuk Bu Yeni, Bu Cynthia ya, sahabat-sahabat yang luar biasa ya, yang sesuai dengan tema kita hari ini, bertumbuh dalam kondisi yang sulit. Kadang-kadang kita bisa bertumbuh kalau tanaman Bapak Ibu, kalau tanahnya subur ya, tanahnya dikasih pupuk ya baru bisa bertumbuh. Tetapi kita anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan lain dari kehidupan kita ya, seperti kesaksian Bu Cynthia ya, kehidupan Bu Yeni ya, walaupun ada kesulitan, walaupun ada masalah, tetapi kita mau melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita bertumbuh pada saat kita bisa bersyukur, bertumbuh pada saat kondisi yang semua berjalan baik. Mari kita lihat firman Tuhan pada sore hari ini. Bu Gyokni,
Thank you, Bu. Sesuai judul, bertumbuh dalam kondisi yang sulit. Saya pikir semua orang mau bertumbuh pada saat kondisi yang bukan sulit, ya, karena pasti ada alasan tertentu. Kenapa saya tidak bisa bertumbuh? Ya, karena kondisinya sulit, tidak memungkinkan. Ya, saya bisa bertumbuh kalau kondisinya ya semuanya berjalan dengan baik. Ya, kita akan sebelum kita sharing pada sore hari ini, kita akan baca satu ayat di dalam Firman Tuhan. Slide kedua, maaf Bu Gyokni, yaitu diambil dari Mazmur 92 ayat yang 13. Yaitu orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kita bertumbuh, ya seperti saya pembukaan tadi bilang bahwa kalau kita bertumbuh subur, kalau tanahnya subur, ya tanahnya dikasih pupuk, tidak ada beban, bisa bertumbuh, itu hal biasa. Tetapi kalau tumbuhan, ya kalau kita bicara mengenai tumbuhan, ya itu kalau cepat tumbuh ke atas, akarnya belum mendalam, itu akan cepat mati dan akan cepat layu dan tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Karena kenapa? Kita akan belajar sama-sama sore hari ini, kenapa Tuhan bilang dalam Mazmur 92 ini bahwa kita harus orang benar, ya kita orang anak-anak Tuhan harus bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kenapa Tuhan tidak bilang, kamu harus bertunas seperti pohon, misalnya anggur, ya, pohon dan suburnya seperti pohon apa? Tetapi kenapa Tuhan ajak kita harus kita bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Selanjutnya, mari kita belajar kenapa pohon korma, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat pohon korma itu dia bertumbuh di tempat yang tandus. Ya, kalau Timur Tengah sana itu pohon korma itu tidak tumbuh di tanah yang orang bilang subur, ya, yang gembur, yang tanahnya bagus, tetapi dia bertumbuh di tempat yang tandus. Ya, anak-anak Tuhan, ya, kadangkala kalau kita orang percaya, ya, kalau kita bertumbuh, harusnya saya dipupuk, saya dibina, didampingi, ya, makan bubur terus, ya, karena bertumbuhnya maunya di tempat yang subur, sehingga saya baru bisa bertumbuh. Ya, tapi firman Tuhan bilang, kita lihat, ya kenapa korma harus bertunas seperti korma? Ya, kalau korma itu ditanamnya udah di tempat tandus, dan Bapak Ibu tahu nggak kenapa? Korma itu ditaruh batu di atasnya. Ya. Jadi kalau pada saat saya baca ayat ini, saya renungkan, kenapa Tuhan harus pohon korma? Ternyata pohon korma itu pada saat ditanami, dia ditumpuk dengan batu. Dia di atasnya ditumbuk dengan batu. Supaya kenapa? Supaya akarnya dia tidak tumbuh ke atas dulu, tetapi dia mengakar dulu ke bawah. Kehidupan anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita mempunyai akar yang kuat. Ya, seperti Ibu Cynthia, Bu Yeni, mungkin Bapak Ibu semua, ya, pengiringan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak semudah yang kita hadapi, ya, yang tidak semudah yang kita ucapkan, ya, bahwa pada saat kita percaya kepada Tuhan banyak sekali masalah yang datang. Nah, Tuhan kadangkala menaruh batu dalam hidup kita. Kenapa? Supaya kita kuat. Supaya kita tumbuh kuat, akar kita dalam Kristus itu kuat. Karena kenapa? Kalau kita tidak kuat berakar di dalam Kristus, ya, rohani kita pasti akan digoncang. Kalau kita tumbuh kuat, berakar dalam Kristus, mempunyai pengalaman pribadi dalam Kristus, Bapak Ibu teman-teman, apapun godaan kita di dalam dunia ini, kita akan berteguh. Ya, seperti Bu Yeni, MC kita sore hari ini, ya, sakit boleh datang, ya,
kondisi tidak memungkinkan, tetapi karena akarnya sudah kuat, saya akan berkata bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Bapak Ibu, tidak gampang. Ya, tidak gampang hal itu dilakukan. Banyak anak-anak Tuhan, ya saya berharap ya kita yang di sini tidak ada. Kita ingin cepat bertumbuh ke atas. Sekalipun akarnya belum kuat, kita ingin cepat-cepat bertunas, cepat-cepat menghasilkan buah karena kelihatannya bagus. Ya. Tetapi kalau Tuhan mengajarkan kita sore hari ini, ya Mazmur 92 tadi ya, bahwa kita harus bertunas seperti korma. Korma itu Tuhan sengaja menaruh batu. Sore hari ini saya tidak tahu kondisi kita masing-masing. Apakah batu itu berupa misalnya masalah kita, sakit penyakit, ya mungkin dalam pekerjaan ya, yang misalnya, aduh atasan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau tidak sejalan dengan kita, atau kehidupan sehari-hari kita dalam rumah tangga, batu itu bisa datang dari suami maupun anak maupun istri, Bapak Ibu. Supaya kenapa? Supaya kita mempunyai akar yang kuat. Sehingga pada saat masalah datang, sehingga pada saat ada goncangan, ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah tahu bahwa kita sudah mempunyai akar yang kuat di dalam Kristus. Kita tidak mudah digoyah. Kita lihat pada saat korma bertumbuh. Ya, kalau akarnya sudah kuat, korma pada saat akarnya sudah mendalam, dia akan goncang-goncang. Ya, dia akan menggoncangkan batu itu dan tunasnya baru keluar. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat pada saat tunasnya keluar, dia membesar dengan cepat dan dia akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita sudah siap, ya, kita apapun kondisi kita, ditaruh di tempat tandus, ditaruh di tempat yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita tetap bisa bertumbuh. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan kita mau bisa bertumbuh pada saat kita berada di tanah yang subur, tanah yang diberi pupuk, ya, yang orang bilang, ya udah tidak ada masalah, saya baru bisa bertumbuh, saya baru bisa melayani. Tetapi Tuhan menginginkan pada saat ya apapun juga, ya di mana saja kita, dalam kondisi apapun kita bisa bertunas, ya kita bisa bertumbuh, ya itu yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Pada saat akarnya kuat, ya tunas tumbuh, terus hasilnya apa? Kita lihat. Buahnya sangat banyak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu search di Google, khasiat korma itu sangat banyak. Ya, termasuk kalau kita jalan-jalan, kita kehilangan tenaga, makan 1-2 biji itu bisa menjadi tenaga yang ekstra. Ya, kalau kita sudah mengakar ke dalam, tumbuhnya subur, ya, buahnya juga harus banyak. Ya, artinya apa? Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah tumbuh, kita sudah berbuah, kita harus memberikan, ya, kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Ya, kita harus berbuah, menghasilkan buah yang sangat banyak dan memberikan arti ke sesama kita. Ya, kita anak-anak Tuhan, jangan menjadi pohon yang bantet, orang bilangnya tidak bisa bertumbuh atau tumbuh terus langsung sudah mati. Karena kenapa? Akarnya tidak kuat. Ya, setelah kita berakar kuat, kita tumbuh, harus berbuah, kata firman Tuhan, ya. Karena buah korma itu buahnya luar biasa kalau kita lihat di gambar, dan khasiat buahnya sangat luar biasa. Anak-anak Tuhan kehidupan kita, ya. Kalau kita sudah bertumbuh, jangan simpan talenta kita. Tetapi biarlah kita menghasilkan buah yang banyak, memberikan dampak ke sekitar kita, menjadi contoh ya bagi yang belum, apalagi bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Yang kedua, ya kita lihat kenapa
pohon aras yang digunakan. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, ya, pohon aras itu dipergunakan untuk membangun kerajaan pada zaman dahulu. Ya, pohon aras ternyata mempunyai pohon yang sangat kuat. Ya, pohonnya kokoh berdiri. Ya, jadi kata Tuhan, kita harus bertunas seperti pohon korma dan kita harus tumbuh, ya, seperti pohon aras. Kita harus kuat. Bapak Ibu, kondisi saat ini ya dan ke depannya Tuhan tidak berjanji akan lebih baik. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi pohon seperti pohon aras yang berdiri kuat kokoh. Apapun godaannya, apapun kondisinya, kita bertumbuh seperti pohon aras yang kuat. Ya, karena saat-saat ini ya kadang-kadang batu itu bisa berupa apa aja. Ya, bukan hanya masalah, tetapi kadangkala kenyamanan, ya, hidup yang enak membuat kita malas untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bukan hanya masalah, tetapi kadangkala kehidupan kita yang nyaman, yang serba kecukupan, apalagi kita ya sebagai karyawan BCA ya, di luar sana orang susah cari pekerjaan ya, tetapi kita bersyukur punya BCA. BCA tidak memotong gaji, tidak memotong karyawan, tetapi memberikan bonus ya, gaji tetap naik, yaitu zona nyaman. Ya, sepertinya tidak ada masalah. Nah, itu kadangkala membawa orang tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Semua serba cukup. Tetapi kalau tadi kita sudah bertunas seperti pohon korma, kita harus menjadi seperti pohon aras yang kokoh, ya, kokoh kuat. Apapun masalahnya, seperti kesaksian Bu Cynthia ya, melayani di pedalaman ya, apapun godaannya. Ya, apapun halangannya, ya, dari rumah ke jonggol, ya, kemana, begitu seramnya dengan suami yang kurang begitu sehat, tetapi Tuhan lihat semua perjuangan dan air mata kita. Ya, Bu Yeni juga, ya, dalam kondisi apapun, saya lihat muka Bu Yeni ya, sungguh luar biasa gitu kan, penuh dengan ucapan syukur. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan ya hanya bisa terima yang enak-enak aja ya. Kalau kondisinya bagus, kondisinya tidak ada masalah, kita baru mau melayani Tuhan, kita baru mau bertumbuh di dalam Tuhan ya. Ya udah, kalau kondisinya baik saya boleh-boleh aja ya. Kalau kondisinya tidak baik, ya mohon maaf aja ya Tuhan ya, karena ya Tuhan memberikan kondisi yang tidak baik, jadi saya tidak bisa bertumbuh. Nah, yang kedua, poin yang kedua, kenapa kita belajar dari pohon? Kenapa firman Tuhan suruh kita tumbuh seperti pohon aras? Pohon aras memiliki aroma yang sangat wangi, dengan wangi yang sangat khas. Kalau kita baca di Perjanjian Lama ya, kalau ada misalnya pemberkatan rumah, pembersihan rumah di Perjanjian Lama, itu disertai dengan potongan pohon aras, karena dia memiliki aroma yang sangat wangi. Bapak Ibu semuanya, kadang-kala ya kita sebagai anak Tuhan kita lupa bahwa kita harus ya memiliki aroma yang wangi, bukan sebaliknya. Ya, kita bertumbuh tetapi tidak memiliki aroma, tidak memberikan dampak kepada sekitarnya, tidak menjadikan contoh. Ya, kita tidak menjadikan hidup kita contoh. Ya. Sebaliknya, kadangkala anak Tuhan jadi batu sandungan. Nah, Tuhan bilang pada sore hari ini, baiklah kita sudah kuat, sudah tumbuh, memiliki akar yang kuat, tetapi kita harus memiliki aroma yang wangi, yang bisa memberikan aroma di sekitar kita, memberikan wangi di sekitar kita, bisa menjadi contoh di sekitar kita, menjadi surat terbuka Kristus di sekitar kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Poin yang ketiga dari pohon aras.
mampu bertahan dalam kondisi yang sangat dingin maupun panas. Jadi pohon ares itu ya seperti pohon korma ternyata ya itu bisa bertahan dalam kondisi yang panas maupun dingin. Nah, anak-anak Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah kita bisa bertahan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Ya, jangan sampai dalam kehidupan misalnya kehidupan pekerjaan kita, ya, kita dikasih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kita, ya kita selaku anak Tuhan, maaf ya, suka mengeluh gitu ya, suka bilang, aduh berat bener, atasan saya kayaknya tidak tahu nih, gitu kan, atau memiliki bawahan, kayaknya bawahan saya tidak sesuai dengan hati nurani saya, gitu kan. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Harus bertahan, harus mampu bertahan dan bertumbuh dalam kondisi apapun. Memang susah Bapak Ibu. Ya, kalau kita hidup zona nyaman, kita bisa bilang, oh ya, nanti ya baru saya bertumbuh, nanti saya baru melayani. Karena kenapa? Ya hidup dalam zona nyaman. Tapi kalau dalam kondisi misalnya kita ada masalah, kita juga sebaliknya. Tuhan, ntar ya Tuhan ya, ntar saya baru melayani. Ntar kehidupan rohani saya baru bertumbuh. Kalau masalahnya sudah hilang. Kalau masalah masih ada, saya urusin dulu masalahnya. Atau Tuhan, kalau saya sudah punya rumah 4, baru saya melayani kamu. Ya? Atau kalau saya sudah eselon 1, baru saya melayani kamu. Tapi firman Tuhan bilang hari ini, ya Tuhan menginginkan kita, ya kita tetap bertumbuh, kita mampu bertahan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kehidupan rohani kita harus bertahan dan harus bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu semuanya. Next, Bu Gyokni. Kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, ya kita sudah tumbuh, kita sudah tumbuh berakar yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau melihat, ya kenapa Tuhan memperhatikan orang-orang benar di hadapannya. Kita baca dalam Mazmur 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kalau dalam kehidupan kita sering bilang kan, kenapa ya saya sudah sekian lama mengiring Tuhan, doa saya satu pun tidak pernah dijawab. Ya. Kita lihat firman Tuhan. Mata Tuhan itu tertuju kepada siapa? Apakah kita kepada orang-orang yang misalnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang BCA yang eselonnya 1? Nggak ada. Kata firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Teriak dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi kalau doa kita mau didengar, kita lakukan firman Tuhan. Kita tumbuh ya menjadi orang-orang yang benar. Yang seperti tadi, tumbuh seperti pohon korma, bertunas seperti pohon, dan bertumbuh seperti pohon aras. Itu yang Tuhan inginkan. Kita lihat dalam perjanjian baru 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, sesuai dengan kesaksian Ibu Cynthia hari ini, ya apapun kondisi kita, siapapun orang yang melakukan kejahatan kepada kita, ya kata firman Tuhan, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berilah dia pipi kiri. Orang Kristen kata papa saya ya, nggak terlalu pintar ya, karena kenapa? Lawang orang petampar pipi kanan kamu kasih pipi kiri. Ya, harusnya tampar kanan, tampar balik, ya. Karena papa saya Konghucu waktu dia hidup ya, saya bingung sama kalian ya orang-orang Kristen katanya. Masa katanya kalian dianiaya ya, di gerejanya dibakar, ya tetap aja kalian kasih lagi pipinya ya untuk dianiaya lagi gitu kan, untuk ditambahin aniaya. Inilah Tuhan kita. Tidak boleh ada kejahatan dalam hidup kita. Ya,
Saya selalu sharing karena bahwa yang penting hati kita. Hati kita yang Tuhan lihat tidak ada kejahatan. Ya, tidak ada dendam, tidak ada iri, tetapi kita benar di hadapan Tuhan. Kita berjalan benar di hadapan Tuhan. Jangan takut. Tuhan akan membela kita. Ya, kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk membalas karena Tuhan kita tidak seperti itu. Ya, kalau kita dijahatin orang, kata firman Tuhan, kamu doakan. Kamu berkati, kata firman Tuhan, lebih jauh lagi, luar biasa. Ya, Tuhan kita sungguh luar biasa mengajarkan kita bahwa kalau ada yang berbuat jahat, ya, totonya firman Tuhan bilang begini, ya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya hanya kepada permohonan mereka yang minta tolong, kepada orang-orang benar juga. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita, tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada orang bilang ya, Bapak Ibu teman-teman, kalau Bapak Ibu teman-teman yang sebagian orang tahu kehidupan saya, itu lebih parah lagi, gitu kan? Mulai dari kandungan ibu saya sudah mau digugurkan, ya. Dalam perjalanan kehidupan saya penuh dengan air mata. Tetapi ya, seperti mukanya Bu Yeni hari ini ya, penuh ucapan syukur. Ya, apapun kondisinya, bahwa Tuhan sangat baik. Apapun situasinya, Tuhan Engkau sangat baik. Kadangkala tidak sesuai dengan harapan kita, ya Tuhan Engkau sangat baik. Itu yang kita tahu, itu yang kita punya, bahwa kita memiliki Allah yang sangat baik. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita ya, kalau kita dikutuk, misalnya ya, seperti kesaksian Bu Cynthia, dikutuk, ya, dimarahin, dikatain, bahkan Tuhan kita aja diludah aja, dia balik memberkati. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga akan berjalan. Ya, kita diajarkan untuk berjalan sama dengan Tuhan kita. Kita kalau misalnya kehidupan kita baik-baik aja, itu kita harus periksa diri. Apakah kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Karena Tuhan kita juga memikul salib, ya, kita juga harus pikul salib. Ya, kita lihat next Bu Gyokni. Nah, kita mau merenungkan, ya, ini bukan hanya buat teman-teman, tetapi buat kehidupan saya dan suami saya, ya. Apakah kita semakin bertumbuh secara rohani, atau malam hari ini kita mau periksa kehidupan kita, apakah kehidupan kita mengalami stagnan, ya, tidak ada pertumbuhan. Ya udah, saya ikut Tuhan begitu-begitu aja. Ya, kadangkala Bapak Ibu teman-teman, kita ibadah seperti saya misalnya komsel gitu kan, ada ibadah di itu seminggu bisa 2-3 kali gitu kan. Nah, kadangkala kalau misalnya kita sibuk, kita pilih apa? Kita alasan, kita tidak. Ya udah, saya ada acara ya, jadi saya tidak ikut ibadah. Kadangkala saya duduk menangis. Kenapa? Tuhan kita sungguh sangat baik. Kondisi apapun kita, dia terima kita apa adanya. Kita kalau berbuat salah, kita datang, kita bilang, Tuhan saya salah, saya mohon ampun, Tuhan ampuni juga. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, sampai tidak bisa dihitung. Apakah kehidupan rohani kita bertumbuh? Ya. Yang poin kedua, apakah kita siap menerima proses? Ya, prosesnya Tuhan kadang berat, tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan jauh daripada harapan kita. Atau kita hanya bilang, Tuhan, tolong buat enak-enak aja dalam kehidupan saya. Ya. Yang Tuhan inginkan, kita ikuti proses dari Tuhan. Ujung-ujungnya pasti Tuhan akan sertai. Dan Tuhan akan, kata Tuhan, jangan takut. Jangan kita takut dengan kehidupan kita. Kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan. Ya, apakah kita hidup sudah seturut dengan apa maunya Tuhan? Atau kita sebaliknya, seturut maunya kita. Jadi kita yang atur Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan, saya maunya ini. Tapi pada saat kita ketemu dengan masalah, ya pada saat kita tidak sesuai harapan kita, doa kita tidak jawab, ya mentok, kita baru datang. Tuhan, kenapa kamu tidak jawab? Tuhan, kenapa kamu berbuat begini pada saya? Satu pertanyaan, ini juga buat saya. Apakah setiap masalah, setiap kehidupan kita, ya, apa yang kita lakukan, kita sudah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau dalam hidup saya? Atau seringkali kita bilang, Tuhan, saya maunya begini, ya. Jadi Tuhan ikut saya, jangan saya ikut Tuhan, ya. Saya perintah Tuhan, ya, saya maunya begini. Apakah kita pernah bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, supaya saya seturut maunya Tuhan? Ya. Kadang-kala kita mengeluh, Tuhan, Engkau memberikan masalah yang lebih besar daripada kekuatan saya. Tetapi firman Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah memberikan ujian melebihi kekuatan kita. Kalau Dia meluaskan ujian atau cobaan yang kita alami saat ini, Dia tahu kemampuan kita, Dia tahu siapa kita. Jadi Dia tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan bilang, ya dalam firman Tuhan, Dia tahu kita dan Dia memberikan kekuatan buat kita. Bapak Ibu semuanya, Bu Gyokni, kita akan melihat video, ya, satu video sebelum saya menutup sharing kita pada sore hari ini. Mungkin suaranya nggak ada, Bu Gyokni? Sorry, Bu. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua, seperti video yang kita nonton barusan, bahwa kadangkala Tuhan sengaja meluaskan tekanan hidup dalam hidup kita, supaya kita bisa berakar, supaya kita kuat, supaya pada saat pencobaan datang, kita tidak meninggalkan Dia, tetapi kita terus bertumbuh di dalam Dia. Kita tetap kuat di dalam Dia, karena di akhir zaman ini, ya, Tuhan sedang mempersiapkan kita, ya, menjadi mempelai-mempelainya Tuhan. Bukan hanya kita mau menerima enaknya saja, tetapi pada saat Tuhan meluaskan itu semua terjadi, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita harus berpandangan, kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita bertanya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ya, kalau kita ada masalah, kita ada beban, sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Ya, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita, karena Dia mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai-mempelai yang menyambut kedatangan Tuhan pada akhir hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sore hari ini, firman-Mu ya Tuhan, pedang bermata dua ya Bapa, mengajar kami ya Tuhan, untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berjalan seturut mau-Mu Tuhan, bukan Tuhan apa maunya kami ya Bapa. Sehingga pada saat masalah datang, pada saat Tuhan kondisi tidak sesuai dengan harapan kami boleh melihat bahwa Tuhan ada berjalan di depan kami. Tidak meninggalkan kami, dan Tuhan pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan tahu hati-Mu. Ajar kami Tuhan tahu Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan satu hal, kami Tuhan tahu bahwa kami tidak berjalan sendiri. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, ada Engkau di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi Tuhan rema dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa kami berjalan harus sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, hidupkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu boleh berbicara terus dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada MC. Tuhan, terima kasih buat Bu Mikiau, buat firman Tuhan yang begitu menguatkan ya Bapak Ibu Saudara. Memang benar Tuhan kita itu baik. Kita meskipun dalam kondisi apapun, kita tetap harus bertumbuh meskipun di tanah yang tandus. Apapun yang terjadi, jangan sampai mau enaknya aja kita bersyukur. Terus kalau kita dapat hal yang kita nggak inginkan, kita terus down, terus menjauh dari Tuhan. Nggak perlu khawatir. Kita harus punya akar yang kuat seperti tadi dikatakan ya. Kita harus jadi seperti pohon aras, pohon korma ya. Jadi kita harus hidup kita jadi contoh, dan batu itu seumpama itu sakit penyakit maupun masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah apapun itu ya teman-teman di sini. Kita tahu kondisi kita memang dunia tambah nggak baik, tapi kita anak Tuhan beda. Anak Tuhan pasti punya harapan. Amin. Anak Tuhan pasti diberkati, amin. Anak Tuhan pasti disembuhkan, amin. Saya percaya dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa boleh menguatkan kita semua, dan kita boleh menjadi kesaksian hidup, amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Cynthia. Kali ini kembar ya, namanya juga Ibu Cynthia, tapi kali ini dari AO, dari KCU Melawai. Nanti akan topik doa yang kita doakan. Yang pertama kita berdoa untuk dunia, kedua untuk Indonesia, ketiga untuk BCA dan anak perusahaan, keempat untuk kesembuhan dan pemulihan untuk saudara-saudara kita yang terpapar sakit, terutama COVID saat ini yang merajalela, masalah keluarga, masalah finansial, dan masalah yang lain-lain. Jangan lupa kita doakan buat saudara kita, Ibu Yeni Tuardi, yang sekarang saat ini berada di ICU. Kita percaya, kalau kita sepakat berdoa, kita percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan kita sama. Tuhan yang dulu sembuhkan saya sakit kanker, sakit stroke, dan berbagai macam penyakit. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan Bu Yeni Tuardi. Tuhan kita luar biasa. Yang kelima, kita berdoa nanti untuk member WAG Sep Doa dan juga Zoom Sep Doa agar bisa eksis terus dan pelayanan kita dapat menjadi berkat untuk semua orang. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita pujikan percaya. Kita nggak perlu khawatir akan apapun juga. Tuhan cuma minta satu, percaya pada Tuhan. Amin. Percaya di saat ku tak mengerti,
percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu, serta ku percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu, serta ku percaya saja, ku percaya firman-Mu dan amin, yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya saja firman-Mu ya dan amin, amin, ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Katakan percaya. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Amin. Percaya, ku percaya kasih-Mu, serta ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, sungguh ku percaya Tuhan, amin, firman-Mu ya dan amin, amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Amin. Dengan percaya, saya percaya semua apapun permasalahan kita, apapun sakit kita, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan cuma minta satu, kita percaya. Amin. Saya persilakan buat Ibu Cynthia berdoa syafaat. Selamat sore Bapak dan Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama Tuhan di persekutuan doa malam ini Tuhan, dan biarlah Tuhan saat ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat dunia Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini Tuhan dunia sedang tergoncangkan Tuhan, kami percaya Tuhan kami punya Allah yang tidak tergoncangkan Tuhan. Biarlah Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan itu semakin nyata Tuhan dalam dunia ini Tuhan, dan biarlah Tuhan kami mau berkatakan Tuhan kalau saat ini Tuhan mungkin Ukraina dan Rusia Tuhan mungkin sedang tergoncangkan, tentang percaya Tuhan Kau punya rencana yang luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang Kau rencanakan itu Tuhan yang terjadi Tuhan, dan kami mau katakan Tuhan saat ini kami mau katakan setiap perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dan biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu itu Tuhan yang melingkupi Tuhan setiap negara-negara yang ada Tuhan di dunia ini Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang di dunia ini Tuhan juga gak memutuskan Tuhan untuk perang itu terjadi Tuhan, tapi biarlah Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan itu Kau penuhi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, sungguh kami mau katakan, kami sepakat katakan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan setiap perpecahan yang ada Tuhan. Dan Tuhan saat ini Tuhan kami juga menyerahkan Tuhan negara kami Tuhan Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang bawa negara kami Tuhan semakin naik Tuhan dan semakin harum Tuhan. Thank you Tuhan buat kepercayaan yang Engkau
izinkan Tuhan kami menjadi negara Tuhan di mana G20 Tuhan terjadi Tuhan, dan kami diizinkan Tuhan untuk jadi tuan rumah Tuhan buat MotoGP Tuhan. Kami percaya Tuhan negara kami Tuhan akan Kau bawa Tuhan, bukan menjadi ekor Tuhan, tapi kami menjadi kepala Tuhan. Biar Tuhan Kau yang pakai Indonesia Tuhan semakin lama Tuhan, semakin jaya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan biar kesatuan hati Tuhan itu ada di Indonesia Tuhan. Biar setiap anak-anak Tuhan itu Kau pakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Kau yang tumbuhkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan di pemerintahan yang ada Tuhan. Biar Tuhan orang-orang yang semakin takut akan Tuhan itu tumbuh Tuhan, dan itu yang ada Tuhan menduduki Tuhan setiap kepemimpinan yang ada Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, biar Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang tutup bungkus Tuhan pemimpin-pemimpinnya Tuhan, Engkau yang tutup bungkus presiden kami Tuhan, seluruh jajarannya Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang jagai setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, biar Tuhan keputusan-keputusan yang ada Tuhan itu senada Tuhan dengan hati-Mu Tuhan, dan biar Tuhan damai sejahtera itu selalu ada Tuhan di Indonesia Tuhan. Kami mau patahkan setiap rencana sejahat Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar Tuhan Kau yang tangan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan tangan-Mu yang selalu menjaga negeri kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat keluarga besar BCA Tuhan, dan semua anak perusahaannya Tuhan, kami percaya Tuhan. Thank you juga Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan BCA Engkau izinkan Tuhan untuk menjadi bank nomor 1 Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau yang terus Tuhan jagai Tuhan kepercayaan Tuhan yang dikasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, direksi, komisaris, semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang jagai juga Tuhan. Kami patahkan juga Tuhan setiap serangan dari sejak kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang bawa BCA semakin naik Tuhan. Dan biar Tuhan BCA Tuhan semakin jaya Tuhan, dan semakin maju Tuhan ke depannya Tuhan. Kau yang pakai lagi Tuhan BCA Tuhan untuk memberkati Tuhan, memberkati memberkati setiap provinsi-provinsi yang ada Tuhan di Indonesia Tuhan. Biar kami selalu menjadi bank yang terdepan Tuhan. Dan kami Tuhan mau berdoa juga Tuhan, Engkau yang berikan hikmat Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Biar setiap keputusan Tuhan itu lahir Tuhan daripada-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kami menyerahkan Tuhan setiap perencanaan yang ada ke depannya Tuhan buat perusahaan kami Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang berjalan Tuhan bersama pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Kau yang berjalan bersama-sama pemimpin kami, dan Kau yang bawa pemimpin-pemimpin kami Tuhan untuk mencapai tujuan dan mimpinya Tuhan di tahun ini, di tahun yang akan datang Tuhan. Kami menyerahkan perusahaan ini dan setiap anak-anak perusahaan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan buat seluruh kami Tuhan, seluruh anggota-anggota yang ada di BCA Tuhan, setiap keluarga-keluarganya juga Tuhan, biar Engkau yang tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Engkau yang jaga setiap hati kami. Kami tahu Tuhan, semakin ke sini Tuhan, semakin ke depan Tuhan, itu situasi nggak semakin mudah Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang setia Tuhan. Dan saat ini Tuhan Engkau yang jaga Tuhan setiap pikiran kami Tuhan, setiap akal budi kami Tuhan, biar Roh Kudus Engkau yang menerangi setiap jalan-jalan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan apa yang benar, apa yang adil, apa yang manis, apa yang patut untuk dipuji Tuhan, biarlah kami pikirkan semuanya itu Tuhan, biar semata-mata Tuhan setiap pribadi Tuhan itu dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan, dan lewat penuh dari kasih-Mu itu Tuhan kami bisa membagikannya Tuhan bagi nasabah-nasabah kami Tuhan, buat setiap rekan kerja kami Tuhan, di keluarga kami juga Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berikan jalan keluar Tuhan, biar kami berdoa juga Tuhan, biar setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan, biar Engkau yang bukakan Tuhan setiap pintu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar sungguh Tuhan, biar tuntunan-Mu itu nyata Tuhan, dan perkenanan Tuhan itu nyata Tuhan dalam setiap hati kami, dalam setiap orang-orang yang ada di BCA Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan berdoa juga Tuhan buat Bu Yeni Tuhan, kalau saat ini Tuhan, Bu Yeni Tawati Tuhan yang saat ini berada di ruang ICU, yang kami perkatakan Tuhan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kesembuhan mengalir saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang menjaga Ibu Yeni Tuhan, kami percaya Tuhan mujizat-Mu itu masih ada Tuhan, dan berdoa Tuhan setiap jarum suntik yang ada Tuhan, setiap infus yang ada Tuhan, kami berdoa Tuhan kedepannya Tuhan, Bu ini nggak akan terikat lagi Tuhan dengan obat, nggak akan terikat lagi Tuhan dengan alat-alat yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja Tuhan dalam kehidupannya Bu ini Tuhan. Kami perkatakan saat ini kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat grup sepakat berdoa ini Tuhan, biarlah Tuhan apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan itu yang terjadi Tuhan dalam persekutuan doa ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin manis Tuhan ke depannya Tuhan, dan biarlah Tuhan juga Engkau yang
biar setiap pujian penyembahan Tuhan, firman yang dibagikan Tuhan itu menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi korban persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang tutup bungkus, biar Kau yang jagai setiap hati kami, setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan buat kesempatan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Cynthia atas doa-doanya. Kita percaya Tuhan pasti kabulkan setiap permohonan doa orang-orang benar. Amin. Amin. Sebentar kita minta sekali lagi untuk Bu Mikiau bisa memimpin dalam doa berkat sebelum nanti ada pengumuman dan berbagai macam hal. Persilakan buat Bu Mikiau. Mari Bapak Ibu. Bentar. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita naikkan doa kita bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore yang indah ini Tuhan, buat campur tangan-Mu, Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sekalipun kami Tuhan bertemu lewat Zoom, kami tahu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu khusus pada sore hari ini, apapun kondisi anak-anak-Mu Tuhan yang datang pada sore hari ini, Tuhan kami tahu Engkau adalah jawaban bagi kami semua ya Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Sekali lagi kami angkat Tuhan teman dan sahabat kami, anak-Mu Yeni Tuardi ya Tuhan. Bapak sekali lagi Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau lakukan yang terbaik ya Bapak. Jikalau Tuhan Tuhan izinkan dia untuk sembuh, Tuhan Kau jamah dan sembuhkan, pulihkan dia. Tetapi jikalau Tuhan mempunyai kehendak yang lain, kami hanya berserah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, marilah kita angkat hati kita, angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah penyertaan dari Tuhan Yesus melalui persekutuan malam hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita jalan keluar apapun yang kita alami. Dia akan menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat katakan amin. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Dani atau Bu Atik atau Bu Giokni. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Mikiau untuk sharing-nya. Ya, puji Tuhan, kita semua Bapak Ibu, kita diberkati Tuhan melalui firman, pujian, penyembahan, dan semua doa-doa kita. Dan juga kesaksian yang ada. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, malam hari ini tidak terasa, sore malam hari ini ya, sepakat doa kita hari ini adalah sepakat doa yang ke-47. Jadi tidak terasa kita sudah sekitar 95 sampai 96 minggu ya. Kita sudah mengikuti, mengadakan sepakat doa bersama-sama kita. Tadi kita ikuti rangkaian dari kita memuji menyembah Tuhan, bersaksi, mendengarkan kesaksian Tuhan, terus kita mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita sama-sama bersatu hati berdoa. Nah, sepakat doa ini kita adakan setiap 2 minggu sekali ya. Mungkin tadi saya juga mau menyapa beberapa Bapak Ibu yang baru pertama bergabung ya. Sore hari ini kita akan review sedikit bahwa apa sih sepakat doa itu ya. Kita tentunya teman-teman di BCA seluruh Indonesia dengan adanya media yang Tuhan sediakan Zoom ini, kita bisa bersatu hati bersama-sama, kita bersepakat berdoa ya 2 mingguan. Nah, kita rangkaian acaranya tadi sudah kita bacakan. Next screen, Cekyo.
Oke ya. Nah, kita mau anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, khususnya di BCA, kita memiliki kehidupan Kristus yang nyata ya di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang di sekeliling kita, baik atasan, bawahan, rekan kerja kita, semua nasabah dan semua yang ada di sekeliling kita, mereka merasakan hadirat Tuhan, merasakan Kristus itu nyata melalui kehidupan kita. Nah, yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan di marketplace, di kantor kita memegang nilai-nilai dan membangun karakter Kristus itu sungguh-sungguh hari lepas hari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, dan tentunya kita rindu menyatakan sungguh-sungguh bahwa Kristus itu nyata dalam kehidupan kita melalui kebenaran, kasih, dan kuasa-Nya yang nyatakan melalui kehidupan kita. Kemudian kita mau memultiplikasi kehidupan Kristus ya melalui kehidupan kita kepada orang-orang sekeliling kita, dan tentunya kita mau menjadi ya pilar doa, karena Tuhan sendiri berbicara bahwa kita ini adalah bait doa ya, buat Tuhan, yaitu kita mau berdoa buat perusahaan kita, negara, dan juga dunia. Nah, tentunya kita rindu untuk Bapak Ibu ya tadi, teman-teman kita semua yang ada di BCA, kita ini sepakat doa ini adalah dari kita untuk kita, dan kita bersama-sama ya memuliakan Tuhan. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang rindu untuk atau digerakkan Tuhan untuk yang mau melayani Tuhan, baik itu melalui pujian penyembahan, Bapak Ibu terbiasa dengan memuji Tuhan, mau melayani Tuhan untuk memimpin present worship, ada yang Tuhan gerakkan untuk bersaksi karena punya pengalaman yang luar biasa, karya Kristus di dalam kehidupannya yang luar biasa, mau menyaksikan untuk menguatkan kita semua, dan juga untuk Bapak Ibu yang selama ini suka berdoa, mau memimpin kita semua berdoa, syafaat, silahkan bisa menghubungi rekan-rekan di tim sepakat doa, ada Pak Hendratan, kemudian ada Pak Andreas Andi, ada Bu Ati, ada saya sendiri Dani, ada Dicai, ada Bu Gyokni, dan juga ada Bu Kartika. Silakan Bapak Ibu boleh menghubungi kami untuk mau minta dijadwal untuk melayani. Nah, selain itu juga yang terakhir mungkin kita sudah membuat satu wadah untuk kita saling bersharing, untuk kita saling menguatkan ya, Bapak Ibu, satu dengan yang lain ya. Yang sebelumnya kita menggunakan WA, tapi ternyata WA kan sangat terbatas ya, grup WA. Kita sudah mulai pelan-pelan, kita sudah mengarrange di Telegram. Jadi Bapak Ibu yang memang mungkin sudah bergabung ya, kita akan mulai aktifkan. Dan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Telegram Sepakat Doa, apabila bersedia untuk bergabung di grup Telegram, nanti bisa juga menghubungi tadi rekan-rekan yang ada. Ya, mungkin itu yang saya mau sampaikan malam hari ini. Mungkin Bu Gyokni ada mau ditambah, atau Bu Ati, Bu Tika ada yang mau ditambahkan sebelum kita nanti menutup dengan ya itu intinya kita ya, jadi foto bersama di terakhir. Silakan, ada yang mau ditambahkan mungkin? Dari saya cukup, nanti saya akan bantu foto jika sudah. Oke. Yuk kita foto. Kalau tidak ada lagi, saya minta ke Bapak Ibu akan videonya di-on-kan dan mengambil pose yang terbaik, yang dengan sukacita dan luar biasa kita mau foto bersama. Silakan Bu Gyok, mungkin yang ngelit. Thank you. Ya, kita masih menunggu teman-teman kita yang sedang on-kan kamera.
Bapak Ibu kalau sampai misalnya nggak kepengen on kamera, nggak apa-apa juga, jangan terus live ya Bapak Ibu. Seringkali gitu, waduh disuruh buka terus jadi live gitu. Oke, yang bisa yuk buka, pasang senyumnya. Saya akan jepret, ada 2 layar Bapak Ibu. Sebentar, kok di tempat saya apa karena jaringannya jelek ya? Nanti dibantu ya. Dibantu ada yang motret juga, karena yang terlihat fotonya kok sedikit sekali. Oke, 1, 2, 3. Kok Bu Muikyo hilang malah? Bu, ke depan lagi Bu, yang kelihatan Pak Joni. Yes, 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu, ditahan senyumnya. Sebentar, 1, 2, 3. Sebentar. Soalnya bermunculan nih fotonya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih.